Perkenalkan, nama saya Muhammad Gildan Renaldi, NIM 18108173-1006 dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa itu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Jadi ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi TI. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masingnya membahas suatu topik pengelolaan TI. Oke, sekian dulu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Thank you. Ya, selanjutnya adalah organisasi yang mengeluarkan Information Technology Infrastructure Library versi 4 ini dikeluarkan oleh Axelos, yaitu perusahaan gabungan yang didirikan tahun 2013 oleh Kantor Kabinet atas nama Pemerintahan Inggris dan Capita plc. Axelos yang memiliki rekam jejak dan portofolio kualifikasi latihan yang dilakukan secara global. Axelos bertanggung jawab dalam mengembangkan, meningkatkan, dan mempromosikan sejumlah framework, praktek, dan metodologi yang telah digunakan secara mendunia oleh para profesional yang terutama bekerja di manajemen layanan TI, proyek, program, dan manajemen portofolio dan keamanan cyber. Setelah itu ada sejarah dari Information Technology Infrastructure Library versi 4 ini yang merupakan pembaruan dari versi 3 tahun 2007 sampai 2011. Diluncurkan pada 18 Februari 2019. Nah, Information Technology Infrastructure Library versi 4 adalah skema sertifikasi baru yang secara perlahan akan menggantikan skema yang ada, didasarkan pada transformasi ke lingkungan digital. Ini dirancang untuk menawarkan jalur karir yang lebih jelas dari para profesional dari yayasan hingga tingkat yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Bagaswara. Di sini akan melanjutkan penjelasan ITIL V4. Mengapa ITIL V4? ITIL V4 memperbarui kerangka kerja ITIL generasi sebelumnya, memperkenalkan pendekatan holistik untuk manajemen layanan dan berfokus pada manajemen layanan end-to-end dari permintaan ke nilai. Edisi baru ITIL V4 adalah pembaruan besar pertama untuk ITIL sejak tahun 2007 dan bisa dibilang merupakan respon terhadap munculnya kerangka kerja manajemen layanan yang lebih baru seperti Very SM, Siam, dan Fit SM. Ini memperluas versi sebelumnya dari ITIL V3 dan memberikan dasar yang fleksibel untuk mendukung organisasi dalam perjalanan mereka ke dunia baru transformasi digital. ITIL V4 menjelaskan model operasi untuk pengiriman produk dan layanan yang mendukung teknologi. Dokumentasi telah sepenuhnya direvisi dan disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan ditingkatkan dengan banyak contoh praktis. Terakhir, ITIL V4 membuat wujud pokok yaitu kerangka kerja untuk manajemen layanan sebagai lawan dari manajemen layanan TI, mencerminkan tren yang berkembang dari penerapan praktik manajemen pelayanan terbaik dalam domain perusahaan dan layanan bisnis. ITIL V4. Komponen ITIL V4. ITIL V4 terdiri dari dua komponen kunci. Yang pertama model 4 dimensi dan yang kedua Service Value System. Service Value System atau SVS menyatakan tentang bagaimana tentang komponen dan aktivitas suatu organisasi bekerja bersama untuk memfasilitasi pembuatan nilai. SVC ITIL V4 berisi beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip yang memandu. Yang kedua, tata kelola. Yang ketiga, rantai nilai layanan. Yang keempat, penyempurnaan yang kontinu. Dan yang kelima, latihan. Yaitu yang kedua, model 4 dimensi. ITIL V4 mendefinisikan 4 dimensi yang harus dipertimbangkan untuk menjamin pendekatan holistik di manajemen pelayanan. Yang pertama, orang dan organisasi. Yang kedua, informasi dan teknologi. Dan yang ketiga, mitra dan pemasok. Dan yang keempat, arus nilai dan proses.
Dimensi-dimensi ini berlaku pada service value system secara umum dan layanan tertentu. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat. Pada segmen kali ini kita akan membahas perbedaan antara ITIL v3 dan ITIL v4. Pada konsep kunci ITIL v4 terdapat konsep kunci manajemen layanan, di mana ITIL v4 memperkenalkan fokus yang lebih kuat pada penciptaan nilai dan menjelaskan konsep ini secara lebih rinci. Selanjutnya ada model 4 dimensi layanan. Di ITIL v4 mendefinisikan 4 dimensi yang harus dipertimbangkan untuk memastikan pendekatan holistik terhadap manajemen layanan, yang dimana ada 4, yaitu informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, nilai stream dan proses, dan yang keempat adalah organisasi dan orang. Dimensi ini berlaku untuk sistem nilai layanan secara umum dan untuk layanan tertentu, di mana ITIL v3 tidak secara khusus menggambarkan model 4 dimensi dan peran aspek-aspek ini dalam manajemen layanan, tetapi memperkenalkan manajemen layanan sebagai pendekatan sistem dengan aset dan komponen layanan yang saling terkait. Terlebih lagi, orang, informasi, teknologi, mitra, dan proses adalah pertimbangan utama dalam banyak proses ITIL v3 dan panduan ITIL v3 lainnya. Sementara angka proses menonjol dalam ITIL v3, ITIL v4 berhubungan dengan proses serta value stream, di mana value stream menggambarkan bagaimana nilai diciptakan untuk pelanggan dan pengguna. Selanjutnya adalah SPS atau Service Value System, ikhtisar sistem nilai layanan. Sistem nilai layanan SPS adalah konsep baru di ITIL v4. SPS menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas dalam organisasi bekerja sama untuk memungkinkan penciptaan nilai. Sistem nilai layanan ITIL v4 mencakup 5 komponen, antara lain prinsip panduan, tata kelola, rantai nilai layanan, peningkatan berkelanjutan, dan praktik. Pada ITIL v3, dengan 26 proses siklus layanan, fungsi, dan panduan lainnya, dapat juga menjelaskan bagaimana komponen dan aktivitas dalam organisasi bekerja bersama. ITIL v4 dan SPS mengambil pendekatan yang lebih holistik, memberikan organisasi dengan model operasi yang fleksibel yang mendukung berbagai pendekatan kerja. ITIL v4 sendiri tidak mendefinisikan proses ITIL v4 spesifik, dan penyedia layanan bebas untuk merancang proses yang dibuat khusus yang bekerja untuk organisasi mereka. Adapun prinsip panduan, yaitu prinsip-prinsip panduan ITIL v4 adalah rekomendasi universal yang dapat memandu organisasi dalam banyak situasi, seperti bekerja secara holistik dan tetap sederhana dan praktis. Prinsip-prinsip panduan ini bukan bagian dari publikasi ITIL v3 yang asli, tetapi setelah diadopsi dari ITIL praktisi. Tambahan yang lebih baru untuk portofolio ITIL v3. Dalam segi pemerintahan, komponen tata kelola sistem nilai layanan ITIL v4 adalah tentang mengarahkan dan mengendalikan organisasi. ITIL v3 sendiri membahas topik ini dalam publikasi strategi layanan. Adapun rantai nilai layanan pada ITIL v4 adalah elemen utama dalam sistem nilai layanan ITIL v4. Ini menyajikan kegiatan utama yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. 6 kegiatan rantai nilai adalah 1. Perencanaan, yang kedua peningkatan, yang ketiga mengikut sertakan, yang keempat desain dan transisi, yang kelima membangun, dan yang keenam memberikan dan mendukung. Untuk setiap kegiatan rantai nilai, ITIL v4 menguraikan input dan output utama. Elemen sentral dalam ITIL v3 adalah siklus hidup layanan dengan 5 tahap. Yang pertama strategi layanan, yang kedua desain, yang ketiga transisi, yang keempat operasi, dan yang kelima adalah peningkatan layanan berkelanjutan. Siklus hidup ini tidak identik dengan rantai nilai layanan ITIL v4, tetapi pada tingkat yang lebih rinci, banyak kegiatan dalam proses siklus hidup layanan ITIL v3 secara luas sesuai dengan kegiatan rantai nilai. Selanjutnya adalah improvisasi lanjutan. Model ITIL v4
4 untuk perbaikan berkelanjutan menggambarkan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan yang dapat digunakan di semua tingkatan organisasi. Model peningkatan berkelanjutan di ITLP4 berisi 7 langkah dan dalam beberapa hal sebanding dengan proses peningkatan 7 langkah yang dikenal dari ITLP3. Adapun praktik ITLP4 sendiri adalah alih-alih 26 proses, ITLP4 menyajikan 34 praktik sebagai set sumber daya organisasi yang dirancang untuk melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan. Dalam praktik ini, di mana akar ITLP4 di ITLP3 paling terlihat karena banyak praktik terkait dengan proses ITLP3. Yang tadi adalah apa tuh? Adalah perbedaan antara ITLP3 dan ITLP4. Terima kasih. Nama saya Ferry Pratama. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu ITIL4. Jadi, walaupun ITIL4 membahas secara mendalam berbagai aspek manajemen layanan, ITIL4 tidak membahas arsitektur perusahaan secara mendalam. Karena kekurangan dalam implementasi ITIL4 tidak harus terjadi karena kelemahan dalam desain atau implementasi aspek manajemen layanan bisnis. Tetapi lebih pada kerangka arsitektur yang lebih luas di mana bisnis berada. Karena fokus utamanya pada manajemen layanan, ITIL4 memiliki utilitas terbatas dalam mengelola arsitektur perusahaan yang dirancang dengan buruk, atau bagaimana memberikan umpan balik ke dalam desain arsitektur perusahaan. Terkait erat dengan kritik arsitektur, ITIL4 tidak secara langsung menangani aplikasi bisnis yang berjalan pada infrastruktur TI, juga tidak memfasilitasi hubungan kerja yang lebih kolaboratif antara tim pengembang dan operasi. Cenderung menuju hubungan kerja yang lebih erat antara pengembang dan operasi yang biasa disebut dengan DevOps. Tren ini terkait dengan peningkatan tingkat rilis aplikasi dan adopsi metodologi pengembangan pangkat lunak tangkas. Proses manajemen layanan tradisional telah berjuang untuk mendukung peningkatan tingkat rilis aplikasi karena kurangnya otomatisasi atau arsitektur perusahaan yang sangat kompleks. Terima kasih. Sekian kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu ITIL4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.